Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kehinaan seorang manusia. Seorang teolog dalam bukunya Dirancang Bagi Kemuliaan berbicara tentang dua sisi manusia, yaitu kehinaan dan kemuliaan. Dia mulai dengan kisah berikut. Bayangkan seorang wanita muda yang saat itu sedang merasa hidupnya hancur. Dia telah meninggalkan suami dan anak-anaknya demi pria lain. Namun kini ia yang ditinggalkan seorang diri di kamar hotel. Tangannya gemetar ketika ia menulis catatan terakhir di selembar kertas kusut. Aku bahkan tidak layak lagi disebut sebagai seorang manusia. Lalu ia meraih pistol kaliber 38 dari tasnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengakhiri hidupnya. Ironisnya hanya beberapa lantai di bawah, sebuah ruangan penuh dengan sorak-sorai para penganut gerakan zaman baru. Setelah pidato dengan penuh semangat, seorang selebriti memimpin mereka berseru secara lantang dan berulang-ulang. Aku adalah Allah. Aku adalah Allah. Dua pemandangan yang sangat berbeda ini terjadi di waktu dan tempat yang sama. Seorang manusia merasa begitu hina hingga tidak layak untuk hidup. Sementara yang lain merasa begitu agung hingga menyamakan diri dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita fokus kepada sisi kehinaan manusia. Ayat yang telah kita baca tadi menyebut bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Namun Kejadian 2 ayat 7 menegaskan bahan dasar penciptaan kita. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Musa, penulis kitab Kejadian, menentang pandangan Mesir kuno bahwa raja seperti Firaun bersifat ilahi atau setara dengan dewa, sedangkan rakyat biasa hanyalah tanah liat yang tak berarti menempati kasta terbawah. Musa menegaskan bahwa semua manusia, termasuk raja, hanyalah berasal dari debu tanah. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah. Semuanya rapuh. Bapak Ibu Saudara, bayangkan sebuah patung. Patung itu bisa dibuat sangat megah, berlapiskan perak, batu-batu berharga, atau bahkan emas. Patung itu berdiri di kota dengan sangat megahnya dan orang-orang menghormati patung tersebut. Tapi sesungguhnya, patung itu hanyalah bayangan dari sesuatu yang lain. Dia tidak hidup dan tidak bernafas. Demikian pula dengan kita manusia. Kita memang disebut gambar dan rupa Allah. Tetapi kita hanyalah gambar dan rupa. Kita bukan Allah itu sendiri. Kita hanyalah representasi, bukan sumber kuasa. Dan yang lebih menundukkan hati lagi, Allah tidak membentuk kita dari logam mulia atau batu berharga, melainkan dari debu tanah yang kotor. Inilah hakikat kita. Kita adalah gambar dan rupa, patung dari debu dan tanah, dan sepenuhnya bergantung kepada Sang Pencipta. Manusia dengan sangat mudah membanggakan pencapaian besar. Contohnya ketika ada salah satu dari kita, manusia, berhasil menapakkan kaki di bulan. Akan tetapi dengan segala hormat Bapak Ibu Saudara, jarak bulan tidak jauh berbeda dari lemparan batu jika dibandingkan dengan luasnya ruang angkasa yang memisahkan galaksi demi galaksi. Dari banyak hal yang bisa kita capai,
sebenarnya jauh lebih banyak hal yang tidak dapat kita capai. Bukankah ini seharusnya menyadarkan kita bahwa kita ini kecil, kita ini rapuh, dan hidup kita sangat singkat. Karena itu berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain. Atau ketika kita beranggapan bahwa dunia ini tidak bisa berjalan tanpa kita. Faktanya, bumi akan terus berputar, sejarah akan terus bergerak maju, sekalipun kita lenyap dari dunia ini. Segala bentuk kesombongan pada akhirnya bertentangan dengan jati diri kita di hadapan Allah. Kita tidak lebih dari patung-patung tanah liat yang hina, dan kita sepenuhnya bergantung kepada Allah, Sang Pencipta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami. Ampunilah kami ketika kami merasa diri hebat, ketika kami merasa diri penting, dan bahkan bisa merendahkan yang lainnya. Kami lupa, kami hanyalah gambar dan rupa Engkau, yang bukan terbuat dari emas, tapi dari debu dan tanah. Ampuni kami ya Tuhan. Topanglah kami sepanjang hari ini dengan anugerah-Mu, supaya kami bisa terus menapak tanah sambil mengingat bahwa kami tidak lebih dari debu dan tanah. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.